Vitamin D tidak merusak ginjal saya ya? Tidak merusak ginjal saya ya? Bentar. Coba deh cek label kemasan multivitamin kalian. Siapa di sini yang masih konsumsi vitamin D tanpa konsumsi vitamin K2? Tahu nggak bahwa itu bisa bahaya loh? Simak video ini sampai habis. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, saya Megawati. Saya adalah seorang apoteker yang juga pernah melanjutkan studi di bidang psikologi. Dan saya memiliki ketertarikan dalam gaya hidup sehat serta edukasi masyarakat. Di video pertama tentang vitamin D, kita sudah membahas pentingnya vitamin D untuk tulang, imun, dan pencegahan penyakit serius, juga tentang kasus defisiensi vitamin D orang Indonesia. Di video kedua tentang vitamin D, kita juga membahas cara mengetahui kebutuhan vitamin D harian dan bagaimana mendapatkan vitamin D secara alami. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk mencukupi kadar vitamin D dalam tubuh, cukup nggak sih secara alami dari matahari atau makanan? Atau jangan-jangan perlu suplemen juga? Terus tadi kan kita bahas mengenai vitamin D dan K2 gitu ya. Penting nggak sih kombinasiin keduanya? Di video ini kita akan kupas tuntas kapan kamu perlu suplemen dan bagaimana cara konsumsinya. Plus faktor-faktor yang bikin penyerapan vitamin D jadi nggak optimal. Simak sampai habis ya, supaya kamu nggak cuma asal minum suplemen, tapi paham juga nih cara optimal dan aman untuk mendapatkan vitamin D. Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Jadi saya perlu konsumsi suplemen vitamin D nggak ya? Ya udah, kalau misal saya nggak mau jemuran, terus sulit dipenuhi dari makanan, suplemen aja dong berarti. Beberapa faktor mempengaruhi seberapa banyak bahan kimia prekursor di kulit kita diubah menjadi bentuk aktif dari vitamin D, itu D3 gitu ya. Berikut adalah beberapa hal utama yang perlu dipertimbangkan dan dapat membantu menentukan apakah Anda harus mengkonsumsi suplemen atau tidak. Saudara-saudara kita dengan ras Afrika Amerika atau di Indonesia itu saudara-saudara dari timur gitu ya, kan kulitnya lebih gelap. Nah, berarti jumlah melanin itu lebih tinggi. Melanin adalah pigmen alami di kulit yang memberi warna gelap dan fungsinya mirip seperti tabir surya alami. Ia menyerap dan memantulkan sebagian besar radiasi UV dari matahari sehingga melindungi kulit dari kerusakan seperti sunburn, penuaan dini, dan kanker kulit. Karena kemampuan menyerap UV ini, melanin juga menghalangi sinar UV masuk ke lapisan kulit yang memproduksi vitamin D. Itulah kenapa orang dengan kulit gelap butuh waktu lebih lama berjemur untuk menghasilkan vitamin D yang cukup dibandingkan dengan orang berkulit terang. Hipotesisnya adalah bahwa manusia itu beradaptasi. Jadi ketika bermigrasi ke daerah utara atau daerah yang kurang terkena sinar matahari itu kulitnya menjadi lebih putih zaman dulu gitu ya. Evolusi manusia di zaman dulu. Nah, sehingga lebih banyak vitamin D dapat diproduksi di kulit dengan kulitnya yang lebih terang ini. Nah, kalau di daerah yang panas gitu ya, seperti di Afrika misalkan, itu kan memiliki kulit yang gelap itu sebenarnya bermanfaat karena kan melindungi dari paparan sinar matahari yang berlebihan gitu ya. Di Indonesia kan juga kulitnya sawo matang gitu, banyak orang yang sawo matang itu bermanfaat. Coba deh kalian lihat teman-teman yang memang kulitnya sangat putih, yang nggak bisa gelap gitu ya, paling kalau kena sinar matahari kemerah-merahan. Itu teman-teman saya yang seperti itu, ketika mereka kena paparan sinar matahari yang berlebihan, besokannya itu kulitnya sakit, ngeletek. Sedangkan saya itu kulitnya kalau terkena sinar matahari bisa sampai gelap sekali gitu ya, karena adanya produksi melanin. Itu saya nggak ngalamin sunburn, nggak sakit kulit saya besoknya, tapi memang gelap, besoknya jadi dark gitu. Kejadian bahwa orang yang kulitnya lebih terang itu mendapat paparan sinar matahari dan vitamin D yang lebih banyak, itu terjadi sebelum urbanisasi. Kalau di zaman sekarang itu kan orang-orang mau kulit gelap, kulit terang, kebanyakan kerja di kantor atau di rumah. Jadi sama aja, sama-sama kekurangan vitamin D intinya. Selanjutnya obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa semakin gemuk seseorang, semakin rendah level vitamin D yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan vitamin D larut dalam lemak. Jadi saat seseorang mengalami obesitas dan memiliki lebih banyak jaringan lemak, vitamin D cenderung terperangkap atau tersimpan ya di dalam lemak tubuh, alih-alih beredar di aliran darah. Artinya meskipun orang dengan obesitas mungkin memproduksi atau mengonsumsi cukup vitamin D, kadar vitamin D yang aktif yang tersedia di darah itu lebih rendah karena banyak yang nyangkut di jaringan lemak dan tidak bisa digunakan tubuh secara optimal.
Itulah kenapa orang dengan obesitas kadang butuh dosis suplementasi yang lebih tinggi. Lansia, nah seiring bertambahnya usia, tingkat kekurangan vitamin D ini juga makin tinggi. Ini terjadi karena beberapa alasan yang saling berkaitan. Yang pertama, kulit lansia kurang efisien memproduksi vitamin D. Seiring bertambahnya usia, kulit jadi lebih tipis dan produksi provitamin D kulit itu menurun. Jadi meskipun terkena sinar matahari, tubuh lansia tidak seefektif orang muda dalam menghasilkan vitamin D. Yang kedua, lansia cenderung jarang berjemur. Banyak lansia lebih sering berada dalam ruangan, entah karena keterbatasan fisik, gaya hidup, atau tinggal di panti atau rumah sakit, sehingga paparan sinar mataharinya berkurang. Yang ketiga, penyerapan vitamin D dari usus menurun. Seiring usia, sistem pencernaan juga bisa kurang efisien ya dalam menyerap vitamin D dari makanan atau suplemen. Yang keempat, fungsi hati dan ginjal menurun. Vitamin D itu kan harus diubah menjadi bentuk aktif oleh hati dan ginjal. Pada lansia, fungsi kedua organ ini tuh bisa menurun, sehingga proses aktivasi vitamin D juga jadi kurang optimal. Jadi kombinasi dari faktor-faktor di atas membuat lansia lebih rentan kekurangan vitamin D, bahkan kalau pola makannya sudah cukup baik. Perlindungan dari matahari ini sobat-sobat Asia yang hobi banget melindungi diri dari matahari karena takut gelap. Bukan takut kena kanker kulit ya, kalau di Australia kan orang-orang melindungi kulit SPF-nya tinggi-tinggi itu karena mereka takut kena kanker kulit, karena kejadian kasus kanker kulit di sana tuh memang sangat tinggi. Kalau teman-teman Asia nih takutnya karena takut jadi gelap kulitnya. Semua produk kecantikan, produk skincare mencerahkan, memutihkan, putih dalam waktu 3 hari. Nah lo diapain tuh? Pakein pemutih pakaian kali. Perlindungan dari matahari, kekhawatiran tentang kanker kulit ini telah mendorong orang untuk memakai tabir surya dan pakaian pelindung di bawah sinar matahari yang membatasi paparan sinar matahari dan produksi vitamin D secara signifikan. Musim dan garis lintang. Nah, sudut matahari itu kan di musim dingin menjadi penghalang gitu ya. Orang-orang di belahan bumi utara memproduksi vitamin D yang cukup. Karena kan jadi jarang ada matahari gitu. Di negara-negara di utara, 35 derajat lintang utara, itu nggak ada vitamin D yang diproduksi dong selama bulan-bulan musim dingin. Kabut asap atau polusi, juga tutupan awan, juga secara signifikan mengurangi radiasi UV ya. Makanya kan kita sering dengar istilah winter depression. Itu ada itu korelasinya antara kurangan vitamin D pada winter dengan perasaan depresi, udah ada korelasinya. Selanjutnya, perilaku di luar ruangan. Ada kecenderungan yang terus berlanjut terhadap berkurangnya aktivitas di luar ruangan, baik untuk bekerja maupun aktivitas rekreasi gitu ya, sehingga meningkatkan kerentanan kita terhadap kekurangan vitamin D. Coba lihat anak-anak, kalau zaman dulu, zaman saya ya, zaman saya kecil tuh anak-anak masih main di luar gitu, main lompat karet gitu ya, main kejar-kejaran, main petak umpet di luar ruangan. Tapi kalau sekarang kan anak-anak mainnya di mana? Dalam, main game. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda mungkin perlu meningkatkan kadar vitamin D melalui suplementasi. Lalu mungkin Anda bertanya-tanya, ya udah, bisa nggak sih saya memenuhi vitamin D saya tanpa jemuran dan makan makanan yang mengandung vitamin D? Pakai suplemen aja kan? Praktis. Nah, berdasarkan jurnal Sunlight and Vitamin D Global Perspective for Health, bisa pakai suplemen aja untuk mencakupi kebutuhan vitamin D, itu benar. Terutama jika paparan sinar matahari itu tidak mencukupi. Tapi, vitamin D yang disintesis dari matahari itu bertahannya lebih lama di tubuh. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga ya. Jadi, kalau memungkinkan tetap lebih ideal kalau bisa dikombinasikan walaupun nggak wajib. Vitamin D3 dari matahari itu bertahan 2-3 kali lebih lama dalam darah dibandingkan dari suplemen karena itu disintesisnya secara perlahan di kulit dan langsung terikat 100% oleh vitamin D binding protein or DBP. Sementara itu, suplemen D3 sebagian masuk ke sistem limfatik dan hanya sekitar 60% yang terikat oleh DBP ini tadi. Sisanya itu lebih cepat dibersihkan oleh tubuh. Itu kok saya bingung ya, ada vitamin D, ada D2, ada D3, itu apa sih dan mana sih yang harus saya pilih? Nah, saat mencari suplemen vitamin D itu penting mengetahui bahwa ada 2 bentuk vitamin, yaitu D2, D3 gitu ya. Nah, D2 ini kita sebutnya sebagai ergocalciferol, itu ditemukan juga pada beberapa tumbuhan dan jamur. Manusia itu kita nggak membuat vitamin D2.
Nah, vitamin D3 ini kolekalsiferol itu ditemukan pada ikan berminyak, minyak hati ikan, dan kuning telur. Ini adalah bentuk yang ditemukan pada manusia. D3 itu lebih aktif daripada D2 karena meningkatkan dan mempertahankan kadar vitamin D dalam darah yang cukup tinggi ya dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 50 hari setelah periode suplementasi vitamin D, orang yang menerima bentuk D2 itu memiliki kadar yang kembali ke garis dasar, sedangkan mereka yang menerima D3 itu memiliki tingkat yang tinggi. Kalsium nyasar ke organ dan pembuluh darah. Gimana ceritanya? Lanjut, pause dulu yuk. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda nggak ketinggalan seputar dunia kesehatan. Yuk, tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Ada nggak sih keluarga kalian yang konsumsi vitamin D tapi nggak dibarengi dengan K2? Coba deh kasih tahu. Share video ini ke keluarga kalian. Vitamin D aja tuh nggak cukup gitu ya. Jadi kita perlu menggabungkan vitamin D dengan vitamin K2. Sangatlah penting karena mereka itu saling menunjang dalam tubuh. Jadi sementara peran si vitamin D ini menjaga kadar kalsium yang cukup dalam aliran darah dengan cara misalkan pertama meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan yang kita makan di usus, juga melepaskan kalsium dari tubuh tulang kita saat kita nggak memilikinya. Nah, kalsium ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, tapi juga fungsi vital lainnya dalam tubuh seperti kontraksi otot dan fungsi sistem saraf. Untuk peran vitamin D ini, bayangin tubuh kita ini kayak rumah. Dan kalsium itu seperti listrik yang dibutuhkan supaya semua elektronik di rumah bisa nyala. Saraf dan otot itu diibaratkan seperti lampu dan mesin cuci di rumah. Nah, kalsium dalam makanan kita itu seperti listrik dari PLN nih. Dan vitamin D itu kayak saklar utamanya yang harus nyala dulu supaya listrik bisa masuk dan nyebar ke seluruh rumah. Kalau saklarnya mati atau vitamin D-nya nggak ada, listrik dari PLN atau kalsium dari makanan itu nggak bisa masuk gitu. Karena listrik tetap dibutuhkan, rumah akhirnya pakai genset cadangan, yaitu kalsium yang ada di tulang kita. Masalahnya, kalau terus-terusan pakai genset, bahan bakarnya bisa habis kan? Kalsium di tulang kita tuh bisa habis. Alias tulang jadi lemah dan kropos. Jadi vitamin D itu penting banget supaya tubuh bisa pakai kalsium dari makanan. Bukan malah terus-terusan ngambil dari cadangan tulang. Terus apa sih si vitamin K ini? Ngapain kita tuh konsumsi vitamin K2? Meskipun vitamin D itu menjaga kadar kalsium. Vitamin D itu dia nggak nganterin. Kalsium itu perginya kemana tuh dia nggak nganterin si vitamin D. Vitamin K ini tugasnya nganterin si kalsium-kalsium itu. Jadi vitamin K ini membantu untuk meningkatkan kalsifikasi, penumpukan kalsium di tulang. Ya, di tulang. Kita butuhnya di mana kalsium? Di tulang kan? Yang berarti memastikan bahwa kalsium pergi ke tempat yang tepat, tulang dan gigi. Nah, kita nggak mau tuh ada kalsium di pembuluh darah misalkan. Mampet dong pembuluh darahnya. Jadi dia mengurangi kalsifikasi pada jaringan lunak. Ini berarti vitamin K mencegah kalsium terakumulasi di jaringan yang jika menumpuk tuh berbahaya seperti pembuluh darah dan ginjal. Nah, ini nih teman-teman yang nanya, vitamin D bukannya bahaya untuk ginjal? Ya makanya diimbangi dengan konsumsi vitamin K2. Jadi bersama-sama ini vitamin D dan K2 ini mengatur kadar kalsium dan memastikan terjadinya kalsifikasi di tempat yang tepat. Bayangin kalsium itu kayak semen buat bangun rumah. Nah, vitamin D itu kayak truk pengangkut semen. Dia ngangkut nih dan nyediain semen ke lokasi bangunan. Tapi kan truk ini nggak tahu harus naruh semennya di mana ya kan? Disinilah peran vitamin K2. Dia kayak mandor proyek lah yang ngarahin. Semennya tuh taruh di sini ya, di tembok ya, jangan ditumpuk sembarangan gitu. Dia pastikan semennya itu dipakai untuk kuatin fondasi rumah. Dalam hal ini tulang dan gigi. Bukan malah numpuk di misalkan selokan atau pipa, pembuluh darah atau ginjal yang bisa bikin mampet dan rusak. Jadi vitamin D dan K2 ini perlu kerja bareng. Satu nganterin bahan bangunannya yaitu si kalsium, yang satu lagi ngatur penempatannya biar tepat sasaran dan nggak bikin masalah. Ada lagi, nggak cukup kita tahu tentang vitamin K2 doang. Ada karena vitamin K2 itu ada jenisnya lagi. Ada yang namanya MK4 dan MK7, di mana MK7 atau MK7 gitu ya merupakan vitamin K2 yang
paling banyak ditemukan secara aktif secara biologis. Jadi kalau saya sih saranin mencari versi yang MK7 gitu ya, untuk dipasangkan dengan suplemen vitamin D Anda. Vitamin K2 juga dapat ditemukan dalam sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, atau sayuran yang difermentasi, serta makanan berlemak hewani seperti hati, kuning telur, dan keju. Nah, vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak gitu ya. Tadi A, D, E, K itu larutnya dalam lemak. Jadi mengkonsumsinya itu disarankan bersama sumber lemak, jadi membantu untuk proses penyerapannya. Vitamin D juga disimpan dalam jaringan adiposa dan dilepaskan sesuai dengan kebutuhan jika asupannya terlalu rendah. Suplemen yang mengandung vitamin D dalam bentuk minyak terbukti lebih mudah diserap tubuh daripada yang berbentuk bubuk kering. Kemungkinan karena sifatnya yang larut dalam lemak. Semoga pemaparan ini menambah pengetahuan Anda sekalian tentang vitamin D. Mudah-mudahan yang bersangkutan menonton video ini. Silakan tinggalkan pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di kolom komentar. Misalkan, boleh nggak sih vitamin D dikonsumsi oleh penderita sakit ginjal? Sebenarnya sih udah dibahas tipis-tipis ya. Tapi kalau mau dibahas lebih lanjut, boleh. Request di bawah, jadi saya tahu orang tuh maunya dibahas tentang apa. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif berikutnya. Ya, bayangkan aja deh orang tua kita, anak-anak, hidup dengan sistem imun yang lebih kuat. Hanya karena perubahan sederhana, cukup vitamin D-nya. Makanya yuk kirimin video ini ke orang-orang terdekat, tersayang. Jadi kita semua bisa hidup lebih sehat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay informed, stay healthy. Bye-bye.